Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif. Sekarang kita udah masuk ke pertemuan 9 nih, yaitu dasar-dasar tipografi. Oke, mata kuliah desain grafis ini memperkenalkan konsep dasar, terminologi, dan prinsip-prinsip desain grafis. Mahasiswa akan mempelajari elemen-elemen dasar desain seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur dan ruang. Fokus utama adalah pengenalan perangkat lunak desain grafis, serta teknik dasar dalam pembuatan dan pengolahan visual. Tujuannya ada 4 ya, ada memahami konsep-konsep dasar dan terminologi dalam desain grafis. Yang kedua, mengenali elemen-elemen dasar desain grafis seperti garis, bentuk, warna, dan ruang. Yang ketiga, mengidentifikasi perangkat lunak yang umum digunakan dalam desain grafis. Yang keempat, mengingat teknik dasar dalam pembuatan dan pengolahan visual. Oke, di sini saya akan membahas 4 hal ya. Ada pengantar tipografi, ini ada jenis huruf, ukuran, dan bentuk huruf. Yang kedua, ada hierarki tipografi dan pengaturan teks. Yang ketiga, contoh penggunaan tipografi dalam desain poster dan iklan. Yang keempat, ada latihan pembuatan desain dengan fokus pada tipografi. Oke, kita awali dari contoh pengenalan konsep dulu ya. Kekuatan tipografi dalam desain grafis. Ya, Netflix adalah layanan streaming global yang menawarkan berbagai konten video on demand. Mulai dari film, acara TV, hingga dokumenter dengan model berlangganan yang dapat diakses di berbagai perangkat. Pada tahun 2018, Netflix mengambil keputusan besar untuk menciptakan font customnya sendiri, yaitu Netflix Sans. Mengapa? Karena ini penghematan biaya lisensi font ya, ini menghemat jutaan dolar per tahun. Selain itu, menciptakan identitas brand yang unik. Yang ketiga, ada konsistensi visual di semua platformnya. Dampaknya, brand recognition meningkat 20%. Engagement rate naik 15%, penghematan 5 juta dolar per tahun. Font custom ini tidak hanya mengurangi biaya lisensi, tetapi juga memperkuat citra dan kesan profesional Netflix di mata pengguna. Menjadikannya lebih mudah dikenali dan lebih konsisten di berbagai media dan platform. Oke, ini di sini ada pertanyaan pemicu untuk kita diskusi ya. Menurut Anda, apakah sebuah desain grafis dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk atau layanan? Jawabannya tentu aja ya. Desain grafis yang efektif termasuk penggunaan tipografi yang tepat. Dapat meningkatkan daya tarik visual, menyampaikan pesan dengan jelas, dan menciptakan asosiasi emosional yang kuat dengan merek. Tipografi yang baik dapat membangkitkan kepercayaan, membedakan merek, dan mengarahkan audiens untuk bertindak, seperti membeli produk atau layanan. Apa yang membedakan desain poster yang efektif dengan poster yang membingungkan atau tidak menarik? Ya, perbedaan utama terletak pada pengaturan elemen desain, khususnya penggunaan tipografi yang tepat. Desain yang efektif menggunakan hierarki tipografi yang jelas, pemilihan jenis huruf yang sesuai, dan pengaturan teks yang rapi untuk memastikan pesan dapat diterima dengan cepat dan mudah oleh audiens tanpa menyebabkan kebingungan. Apa yang terjadi jika sebuah merek menggunakan font yang tidak konsisten di berbagai platform, misalnya media sosial, situs web, dan iklan cetak? Ya, ketidakkonsistenan ini dalam penggunaan font dapat mengurangi kesan profesional dan membuat merek tampak tidak terorganisir. Hal ini juga dapat mempengaruhi pengenalan merek dan mengurangi kredibilitas di mata audiens. Karena konsistensi visual adalah kunci dalam membangun identitas merek yang kuat dan mudah dikenali. Oke, selanjutnya saya akan membahas pengantar tipografi, jenis huruf, ukuran, dan bentuk huruf. Ya, tipografi adalah seni dan teknik memilih dan menata huruf untuk menciptakan komunikasi visual yang efektif. Seperti yang dikatakan oleh Robert Brinkhurst, seorang tipografer terkenal. Sejarah singkat tipografi. 3000 sebelum Masehi, awal mula tulisan piktograf di Mesopotamia. Nah, tahun 1450, Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak dengan huruf logam yang bisa digerakkan. Tahun 1984, Apple Macintosh memperkenalkan tipografi digital. Ya, kalau sekarang era tipografi digital dengan ribuan font yang tersedia. Jenis huruf ya ini terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan bentuk dan gaya. Beberapa kategori utama antara lain, yang pertama, jenis hurufnya ada serif, sans serif, script, sama display atau dekoratif. Nah, kalau serif ini memiliki karakteristik memiliki kait di ujung huruf ya. Contohnya ada Times New Roman sama Georgia. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada ekornya gitu di ujung A-nya sini ya, sama di ujung BB sini nih ada ekornya. Nah, ini penggunanya di media cetak formal atau surat kabar ya, termasuk deskripsi juga biasanya pakai Times New Roman. Selanjutnya ada sans serif. Nah, ini tanpa kait di ujung huruf ya, contohnya Arial, Helvetica. Ini contohnya gini ya, A-nya lurus-lurus aja gini, nggak ada ekor atau kait ya. Ini biasanya digunakan di digital display sama website. Yang ketiga ada script. Nah, ini menyerupai tulisan tangan atau kaligrafi. Ini ada brush script sama Pacifico. Nah, ini ada tulisannya ya kayak gini ya, ada kayak tulisan sambung gitu. Biasanya ini digunakan di undangan atau logo. Nah, selanjutnya ada display atau dekoratif. Nah, huruf hias dengan karakteristik unik. Ya, ini beda dari sans serif, serif maupun script. Graffiti, Comic Sans. Nah, ini agak beda ya, ini agak lebih nyantai gitu. Ini dipakai judul dan poster.